Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Nggak ada, Bu. Ya. Datang, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Nanti mau didoakan. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Itu berdoa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sebelumnya ada yang tahu materi kita pada hari ini apa? Komposisi fungsi. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau terus semangatnya pada pagi hari ini. Oke, Bu. Semangat nggak? Semangat, Bu. Semangat. Dari dulu, dari nggak semangat. Kalau gitu kita breaking dulu biar kita meningkatkan konsentrasi karena pelajaran kita pada hari ini sangat membutuhkan konsentrasi dari anak-anak. Kita bikin pertama ya, jadi tangannya boleh ditumpuk ini. Satu kelompok ditumpuk semua tangannya. Kau paling bawah. Ya, kau paling bawah, bawah. Nah. Udah. Apa itu? Satu. Satu apa dua, Bu? Satu. Dua. Diangkat. Jangan pencak ke meja, diangkat tangannya. Oh, diangkat, Bu. Diangkat. Berdiri. Agung. Kalau berdiri itu nggak apa-apa. Jangan pencak ke meja tangannya. Dengarkan instruksinya itu ada tambah, kurang, bagi. Tambah, kurang, bagi. Kalau tambah, tangan yang paling bawah naik ke atas. Kalau kurang, tangan yang paling atas turun ke bawah. Kalau bagi, tangan yang paling atas turun ke bawahnya. Yang di bawah harus menghindar, jangan sampai Tumbuk. Oke. bisa instruksinya ada tambah, kurang, bagi. Kalau tambah, tangan paling bawah naik ke atas. Kalau kurang, tangan paling atas turun ke bawah. Kalau bagi, tangan paling atas untuk tangan kanan. Oh ya. Jadi jangan sampai untuk tangan sendiri. Oke, Bu. Tunggu lah gunakan, Bu. Iya. Kan jangan kenceng lah, babi. Ini juga. Nah, omen Ya. udah lama-lama, Bu. Berat. Kalau instruksinya. Pedes.
Komposisi itu Pembagian. apa Nisa? Komposisi itu apa? Kita udah belajar tentang musik kemarin. Kalau misalnya sebelumnya di pembelajaran kita ini ya, kita memodelkan masalah yang terkait dengan musik, kita menyelesaikan masalah yang terkait dengan musik komposisi, dan juga kita mengidentifikasi sebuah komposisi. Jadi pada akhirnya nanti anak-anak semuanya akan mengidentifikasi apakah benar bahwa sinar komposisi ini memiliki atau tidak. Sebelum itu, fungsi itu apa sih? Kemarin tadi kita udah belajar fungsi. Ada yang masih ingat nggak? Domain, domain, range. Ada yang masih ingat? Domain itu apa? Daerah. Domain itu apa? Daerah. Asal. Ya kan? Domain itu adalah daerah asal. Kalau domain adalah daerah. Kalau ada asal daerah. Iya, daerah awal. Kalau range itu adalah daerah hasilnya. Jadi domain domain ini yang ada di dalam fungsi. Nah, suatu fungsi itu dia kan berupa suatu relasi. Relasi itu adalah hubungan. Relasi itu adalah hubungan. Jadi fungsi ini dia ada komposisinya. Komposisi itu adalah suatu penggabungan dua elemen atau lebih. Itulah yang dinamakan komposisi. Berkomposisi. Misal komposisi 1 dan komposisi 2. Kalian mau buat jus, komposisinya apa aja? Justru apa aja komposisinya? Air. Blender. Blender itu masuk alatnya. Jadilah dia jus. Nanti pun yang dikatakan jus. Nggak salah. Biar lebih paham lagi, Jus. boleh disimak dulu video ini. Ini maksudnya. Ya. Sate ayam sangat besar, ditambah lagi aromanya yang mudah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar komposisi fungsi dari bapak tukang sate. Sate ayam sangat besar, ditambah lagi aromanya yang mudah. Prosesnya, ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, bapak tukang sate mendapatkan uang. Dan X ekor ayam yang dipotong dapat dijual sebanyak X tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, dia dapat mengantongi uang X rupiah. Misalnya kemarin, bapak tukang sate menonton 2 ekor ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berburu dan terjual semua, maka uang yang dia dapatkan sebesar 100.000 rupiah. Jadi 2 kali perhitungan ya, dengan fungsi yang baru dilanjutkan lagi dengan fungsi ini. Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut supaya hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang didapatkannya. Ya, akhirnya kita dapatkan rumus baru yang praktis, rumus fungsi G(X). Misalnya, hari ini ada seminggu, dia hanya memotong 1 ekor ayam saja. G(X) sama dengan 30. Artinya, dia hanya dapat mengantongi 30.000 rupiah dari penjualan hari. Mudah-mudahan jualan ini sudah dilakukan sehingga lebih banyak lagi uang yang bisa dia bawa pulang.
Jika kamu berarti ini silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video terbaru sebanyak FX khusus HTV. Dan Nah, bisa dilihat di sini. Kalau di video ini komposisinya itu ada dua. Ada di FX dengan FX itu 7x tambah 10. Ingat ya, FX itu sama dengan 70x tambah 10. dan dari X khusus HTV akan terjual. Itu adalah 1000x dikurang 10. Nah, kalau misalnya tadi katanya dia menjual tusuk sate, dia dapat berapa ekor? Dari berapa ekor itu dia dapat berapa tusuk? Lalu dari berapa tusuk itu digunakan lagi komposisi untuk mendapatkan berapa penghasilannya untuk modal sesuai. Itu kan dua kali kerja ya kan? Nah, dalam komposisi fungsi ini adalah menggabungkan. Jadi kita menggabungkan fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua, digabungkannya jadi satu fungsi saja. Jadi dia tidak perlu dua kali cara. Satu fungsi tadi digabungkan dalam Dia dapat uang, maka uang lebih. Fungsinya yang baru dilanjutkan lagi untuk Oke, ingat ini fungsinya fx dan x. 10x tambah 10 dan 1000x dikurang 50.000. Kalau gunakan cara yang negatif, mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut supaya hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tutup dan mudah berangkat. nah, jadi gini ya, bentuknya. Kalau misalnya sudah dia menggunakan gabungan, inilah dia dinamakan komposisi. Komposisi G, bundaran F. Jadi komposisi G ini digabung dengan dia komposisi F. Komposisi G tadi berapa? 1000x dikurang 50.000, ya kan? 1000x dikurang 50.000. Karena dia komposisi dan dia dikomposisikan dengan fungsi si fx. Fungsi fx tadi berapa? 70 x ditambah 10. Nah, maka si x-nya G tadi kita ganti. Kita ubah dia dengan si fx. Kan harusnya tadi si G itu kan 10x kurang 50. Karena dia komposisi dengan fx, maka si x-nya kita ganti dengan 70x tambah 10. Nah, jadi dalam kurung ya si fx-nya 1000fx dikurang 50 jadi. Dari sini bisa? Nah, kalau udah seperti ini kita gunakan teknik aljabar. Kita kalikan dia ke dalam 1000 dikali 70 jadi 10.000. 1000 dikali 10 jadi 10.000. Lalu dikurang dengan 50.000 yang atas sini ya. Nah, sampai sini udah dapat kita 70.000x ditambah 10.000 dikurang 50.000. Di sini kan kalau si x dia nggak punya teman untuk dia simpan atau dijumlahkan, maka dia tetap turun 70.000 x. Tapi kalau 10.000 dan 50.000 ini dia sejenis, jadi bisa dikurang. Jadi 10.000 dikurang 50.000 jadi berapa? 10.000. Ini kan 40.000. Nah, inilah dia hasil dari komposisinya. Kalau hasilnya dia masih ada variabel x. Kenapa? Variabel x ini apa? Variabel x ini apa? Variabel x ini adalah nilai yang kalau kita misalkan dalam ilustrasi ini tadi adalah jumlah tusuk satenya. Jadi komposisi ini bisa kita gunakan untuk menghitung keuntungan. Kita dapat 70.000x dikurang 40.000. Kalau misalnya dalam satu hari terjual yang didapatkannya. Yang kita dapatkan rumus fungsi G. Dan hari ini akan sepi, dia hanya memotong satu ekor ayam saja. nah, hari ini agak sepi katanya. Dia cuma memotong satu ekor ayam. Kalau dia memotong satu ekor ayam, maka keuntungan dia dapat cuma 30.000. Kita masuk ke rumus saja. Tadi kan 70.000x dikurang 40 kan? X-nya ini kita ganti dengan satu ekor ayam. Maka jadinya 70.000 dikurang 40.000, dia cuma dapat 30.000. Itulah dia penggunaannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada fungsi fungsi ini kan dua fungsi ya, fx dan gx. Kalau tadi kan kita mencari fx bundaran gx, fx komposisi gx.
Tapi kalau misalnya kita balik G-nya di depan, apakah nilainya sama? Sama nggak nilainya? Itu yang mau kita cari. Kalau gitu, ini kita akan masuk ke dalam ini kalau fungsi ya, penggabungan dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Ini kalau ada bundaran di sini dibacanya bundaran bukan O ya. Jadi F bundaran G, G bundaran F. Nah, ini kan sebaliknya kan, yang awalnya F G X jadi G F X. Kita harus cari tahu apakah mereka berdua ini sama nilainya, apakah hasilnya sama, apakah kalau misalnya tadi kita bagi si F G X yang jualan sate tadi, apakah hasilnya sama 30 itu atau enggak? Itu yang bisa cari tahu. Karena sifat dalam komposisi fungsi itu ada 3. Dia tidak komutatif, dia bersifat asosiatif, dan dia berlaku identitas. Nah ini ada nanti berikan LKPD, anak-anak semua identifikasi apakah sifat ini terbukti atau tidak. Jadi apakah dia terbukti tidak komutatif, apakah dia terbukti bersifat asosiatif, apakah dia berlaku identitas dalam komposisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ada Bu. Kalau itu ada tulis dulu nama kelompoknya, nama kelas dan anggota kelompoknya. Di situ ada diketahui fx-nya itu kan 5x per 3 kan? Fx-nya 5x per 3, fx-nya 2x pangkat 2, dan hx-nya itu x pangkat 2. X pangkat 2 ya, di sini dia tidak dapat. Jadi hx-nya itu dia x pangkat 2. Nah, di sini kita membuktikan yang kosa yang ternyata itu membuktikan apakah dia Ya, langsung. kalau kosa kedua itu membuktikan apakah asosiatifnya. Kalau 43. Lalu dibaliknya, 4 nih. Ya kita enggak deh. itu nanti yang anak kita, apakah dia berlaku identitas? Apakah identitas yang berlaku? Lagi itu nanti simpulkan. Jadi sifat-sifat tadi terbukti atau tidak? Dicari, ini dicari menggunakan fungsi tadi kita pelajari ya, yang menolak video tadi. Kalau gitu boleh dikerjakan. Jangan kalau misalnya koreksinya aja ya.
Oke, udah bisa kita presentasi? Udah? Bisa? Oke, udah siap semua? Oke, kalau gitu kita mulai presentasinya. Tadi untuk yang pertama kita membuktikan sifat yang tidak komutatif. Kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Kelompok 1. Oke, boleh. Kelompok 1. Juru bicaranya. Baik, perkenalkan nama saya Anissa, saya dari kelompok 1. Ya. Di sini berdasarkan hasil sertifikat dan kepada saya verifikasi bahwa F dengan G yaitu 10x tambah 12, G dengan F tambah 10x tambah 13. Berdasarkan hasil tersebut, F beneran G tidak sama dengan G beneran F, sehingga sifat tidak komutatif. Oke, sifat Sifat komutatif. Yang lain ada jawaban yang sama atau berbeda? Dian jawabannya sama nggak? Sama. Apa sifat median? Apa sifat median? Komutatif, Bu. Komutatif? Apakah dia bersifat komutatif? Nisa? Tidak. Tidak komutatif. Ya, jadi pekerjaan kalian apakah itu sifatnya komutatif atau tidak? Kalau kalian mengerjakan komutatif atau tidak? Tidak komutatif. Tidak komutatif. Jadi kenapa tadi dijawab komutatif? Tidak komutatif, Bu. Fokus ya. Bikin lagi, Bu. Oke, berarti tadi apakah dia bersifat komutatif atau tidak? Tidak komutatif. Ya, bukti ya. Yang lain sama jawabannya juga. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Membuktikan sifat komposisi fungsi yang kedua. Kelompok siapa yang bersedia untuk presentasi? Oke, boleh. Enggak. Kelompok 4 ya? Yang kursornya ya, Pak? Kami dari kelompok 4 mendapatkan jawaban komposisi fungsi F bundaran G dikomposisikan dengan bundaran A dan F bundaran dikomposisikan dengan G bundaran A ialah sama dengan F bundaran G dikomposisikan dengan A sama dengan 10 X pangkat 2 tambah 12. Sedangkan F bundaran dikomposisikan dengan G bundaran A sama dengan 10 X pangkat 2 tambah 12. Berdasarkan hasil tersebut, F bundaran G dikomposisikan dengan H sama dengan F bundaran dikomposisikan dengan G bundaran H, sehingga komposisi fungsi tersebut bersifat asosiatif atau sama. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi ada yang jawabannya berbeda atau enggak? Sama semua. Apakah dia benar bersifat asosiatif? Benar dia bersifat asosiatif? Nah, berarti kan ada bukti. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga membuktikan fungsi identitas. Kelompok siapa yang bersedia? Oke, boleh kelompok 2. Saya dan kelompok 2 ingin menjawabnya. Itu misalkan F dan I adalah fungsi dalam hubungan misalkan real dengan fx sama dengan 5x kurang 4 dan ix sama dengan x. Oke, waktu menunjukkan bahwa F bundaran I sama dengan I bundaran F. Nah, jawabannya yang F bundaran I itu 5x kurang 4, sedangkan I bundaran F sama dengan mana? 5x kurang 4. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan fx.
Sehingga IX merupakan fungsi identitas dalam komposisi fungsi. Boleh tepuk tangan? Ada yang punya jawaban berbeda? Ada? Sama. Jadi terbukti nggak dia kalau di situ fungsi identitas berlaku di dalam komposisi fungsi? Berlaku ya. Fungsi identitas itu kan dia fx sama dengan x kan? Jadi kalau misalnya fx dikomposisikan dengan fungsi identitas yang mana fungsi identitas itu adalah x juga, maka hasilnya adalah fx. Oke, berdasarkan 3 presentasi kawan kita tadi ada satu kelompok yang belum aja ya. Ini kelompok yang paling sama-sama orang-orangnya. Boleh simpulkan apa hasil dari kawan-kawan satu presentasi? Satu orang yang misalnya saya mau saya mau si Dennis lagi. Ayo cepat. Tapi dulu boleh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin berkomentari. Menurut kami semua yang sudah dipresentasikan kelompok lain sudah membuktikan sifat-sifat komposisi fungsi karena sesuai dengan apa yang kami kerjakan juga. Sebagai berikut, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, komposisi fungsi bersifat asosiatif, terdapat fungsi identitas. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, boleh pulang. Oke, berarti dari sini tadi sudah kita dapatkan ya, sudah dapat kita buktikan kalau misalnya sifat-sifat komposisi itu tadi benar-benar bersifat tidak komutatif, dia bersifat asosiatif dan dia berlaku fungsi identitas di dalam situ. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada? Sudah paham semuanya? Bisa? Oke, tadi sudah disimpulkan juga sama kawan kita materi kita pada hari ini. Kalau begitu sampai di sini saja materi kita mengenai komposisi fungsi, yakni sifat-sifat komposisi pada hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi yang baru lagi, inverse fungsi inverse. Jadi kita masuk dalam materi baru. Boleh dibaca-baca dulu di rumah. Jadi nanti saat kita belajar dalam kelas kita sudah tidak meraba-raba lagi dari awal. Oke? Bisa? Terima kasih anak-anak semuanya atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Boleh kita tutup ya dengan doa. Silakan Rifki. Siap. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, ada kita berdoa menurut agama dan kita masing itu berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya, boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.